Orang Kristen boleh bertato tidak? Jika orang bertato percaya pada Yesus Kristus, apakah tatonya harus dibuang gitu loh? Oke. Sekarang ayo kita jawab ya. Cek ya. Orang Kristen boleh bertato atau tidak? Jawab boleh atau tidak saja. Salah nggak apa-apa ya, silakan. Boleh. Tidak. Tidak. Tidak perlu dibuang. Kalau ada tato, sudah percaya Tuhan Yesus, nggak perlu dibuang. Oke, boleh. Ya, baik. Nah, coba kita lihat beberapa prinsip kalau sudah ada yang nggak apa-apa. Oke ya, perhatikan. Ya, coba perhatikan beberapa prinsip Alkitab. Ya, inilah beberapa prinsip Alkitab. Khususnya prinsip ini bukan hanya menjawab pertanyaan ini. Ini pegangan kita untuk menghadapi berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan boleh atau tidak boleh. Ya, ketika kita pegang ini baik-baik, kita akan bisa menjawab banyak pertanyaan tentang boleh atau tidak boleh tentang kekristenan. Ya, jadi saya harap ini menjadi prinsip yang dipegang saja. Pertama, beberapa prinsip Alkitab. Ketika kita bertato memuliakan Tuhan tidak gitu loh, ya. Setahu kita orang-orang yang masuk penjara itu kalau bertato gitu loh. Ya, kira-kira memuliakan Tuhan tidak. Kemudian bisa jadi batu sandungan tidak. Nah, ini sudah dijawab ya di apakan semua. Kira-kira waktu kita pasang tato itu bisa jadi batu sandungan tidak. Nah, kalau bisa jadi batu sandungan ya jangan. Ya, Rasul Paulus pernah katakan demikian loh ya. Kalau makan daging, aku bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Jadi sebenarnya Rasul Paulus boleh makan daging atau tidak? Ayo coba jawab di chat ya. Jika aku makan daging bisa menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Sebenarnya Rasul Paulus boleh makan daging tidak? Boleh. Dia boleh makan daging. Hanya saja kalau makan daging bisa jadi batu sandungan, ya lebih baik jangan makan daging gitu loh. Demikian juga dengan hal bertato. Ketika kita bertato, itu bisa nggak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ayo coba lihat itu pendeta bertato pula misalnya, ya kan? Acun boksua bertato, gitu ya kan? Nah, kira-kira bisa jadi batu sandungan tidak gitu ya? Kemudian yang ketiga, merusak bait Roh Kudus tidak? Tato ini ada bahaya tidak gitu loh. Ya, bisa merusak tubuh tidak. Ya, apalagi saya dengar orang-orang yang bertato itu ya kadang-kadang jarumnya tidak steril, ya bisa membuat orang ya terinfeksi HIV dan sebagainya. Nah, ini beberapa prinsip ya untuk kondisi ini ya. Selain ini, biasa saya juga misalnya, orang Kristen boleh merokok, tidak. Alkitab kan tidak ada tulis dilarang merokok, yang ada di pom bensin dilarang merokok gitu ya. Kalau begitu ya boleh dong gitu ya. Nggak boleh begitu, kita harus mengerti juga, ketika kita merokok, nah prinsip yang selanjutnya apa? Kira-kira mengasihi sesama tidak? Ketika kita merokok bisa membahayakan kesehatan orang lain tidak? Kalau bisa membahayakan kesehatan orang lain, ya lebih baik kita menahan diri, jangan melakukannya gitu loh. Nah, jadi ini beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Nah, ketika kita melihat 3 prinsip ini, Anda sendiri bisa mengambil kesimpulan, kira-kira tato boleh atau tidak, gitu loh ya. Nah, untuk ini, kira-kira ada nas Alkitab tidak? Biasanya ada. Nas Alkitab yang dikutip adalah Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini juga merajah artinya bertato pada tanda-tanda kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, ini ayat yang biasa dipergunakan, tapi ada juga orang yang memperdebatkan masalah ini. Jadi saya sebenarnya tidak prioritaskan ayat firman Tuhan ini, saya lebih prioritaskan prinsip-prinsip Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini.